Kepala BRB pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang alur operasional penghimpunan dana di Bank Syariah. Alur operasional penghimpunan dana di Bank Syariah dimulai dari proses kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank. Tidak seperti bank biasa yang prinsipnya adalah pinjam-meminjam uang. Di Bank Syariah, kita memilih apakah ingin sekedar menitipkan uang agar aman melalui akad wadiah atau ingin menginvestasikan uang tersebut agar produktif melalui akad mudharabah. Setelah akad disepakati, uang yang kita setorkan akan masuk ke dalam pundi-pundi dana bank untuk dikelola secara profesional. Selanjutnya, Bank Syariah akan menyalurkan kumpulan dana tersebut kepada masyarakat atau pengusaha yang membutuhkan modal. Namun, hanya untuk sektor usaha yang halal dan bermanfaat. Bank bisa menggunakan skema jual beli atau mengambil untung dari selisih harga, atau skema bagi hasil bisnis. Dari aktivitas ekonomi nyata inilah, bank memperoleh pendapatan atau keuntungan bersih, bukan dari bunga yang ditetapkan secara sepihak di awal. Pada tahap akhir, keuntungan yang diperoleh bank tersebut akan dibagikan kembali kepada nasabah. Jika kita memilih jalur investasi, kita akan mendapatkan bagi hasil sesuai porsi nisbah yang telah disepakati di awal. Semakin besar keuntungan bank, semakin besar pula lah bagian yang kita terima. Sedangkan bagi nasabah yang hanya menitipkan uang, bank boleh memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi. Seluruh alur ini memastikan bahwa uang berputar di sektor real dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Itu dia materi dari alur operasional penghimpunan dana bank. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ratu. Baik, di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Nizar Olfi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur penyaluran pembiayaan murabahah dan mudharabah pada Bank Syariah. Dua jenis pembiayaan ini sering digunakan dalam perbankan syariah karena sesuai dengan prinsip Islam, yaitu bebas riba dan mengedepankan keadilan. Pertama, kita bahas pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Adapun prosedur murabahah yaitu pertama, pengajuan pembiayaan, kedua, analisis kelayakan nasabah, ketiga, persetujuan pembiayaan, keempat, pembelian barang oleh bank, yang kelima, akad murabahah, dan yang terakhir ada penyerahan barang dan pembayaran angsuran. Jadi, keuntungan bank dari murabahah berasal dari margin, bukan bunga. Selanjutnya adalah pembiayaan mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha di mana bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Adapun prosedur dari mudharabah yaitu yang pertama ada pengajuan proposal usaha, yang kedua ada analisis kelayakan usaha, yang ketiga ada kesepakatan nisbah bagi hasil, yang keempat ada akad mudharabah, yang kelima pencairan dana, keenam pengelola dan monitoring usaha, dan yang terakhir ada pembagian hasil usaha. Secara singkat, perbedaan murabahah dan mudharabah adalah jual beli dengan keuntungan tetap, sedangkan mudharabah adalah kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil. Namun, risiko murabahah lebih kecil dan risiko mudharabah lebih besar karena tergantung hasil usaha. Demikian penjelasan tentang prosedur penyaluran pembiayaan murabahah dan mudharabah di Bank Syariah. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang sistem keuangan syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iqbal Maulana. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya membedakan bank syariah dan bank konvensional? Secara mendasar, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan beroperasi dan prinsip kemitraan bagi hasil. Mari kita bedah bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana prosedur layanan jasanya. Bagian 1, sistem operasional. Pertama, kita bicara soal jantung operasionalnya. Di bank syariah, dana yang kita simpan dikelola dengan akad yang jelas. Untuk tabungan biasanya menggunakan akad wadiah atau ekuitas.
dan mudharabah atau kerja sama bagi hasil. Dana yang terkumpul ini kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha atau pembelian barang melalui akad jual beli seperti murabahah. Intinya semua transaksi harus transparan, bebas dari unsur judi, ketidakpastian, dan yang paling utama bebas dari riba. Berikutnya, mari kita mulai dari yang paling sering kita gunakan, yaitu layanan jasa transfer. Dalam bank syariah, transfer menggunakan akad wakalah. Di sini, nasabah memberikan kuasa atau mandat kepada bank sebagai wakil untuk memindahkan uangnya. Atas jasa ini, bank boleh menerima imbalan atau biaya administrasi yang kita kenal sebagai ujrah. Selanjutnya ada LLC syariah atau letter of credit. Layanan ini sangat penting untuk perdagangan internasional atau ekspor-impor. Prosedurnya, bank bertindak sebagai penjamin atau nama importir untuk bayar kepada eksportir. Akad yang dikenakan bisa bermacam-macam, namun yang paling umum adalah wakalah bil ujrah. Jadi, bank memastikan transaksi berjalan aman dan syariah, meskipun melintasi batas negara. Bagian terakhir adalah cancel. Jika Anda memiliki warkat seperti cek atau geliat giro yang harus ditagih keluar kota atau luar negeri, bank syariah bisa membantunya. Melalui akad wakalah, bank akan mewakili Anda untuk melakukan penagihan hingga dana tersebut masuk ke Anda. Proses ini memudahkan nasabah dalam mengelola pembayaran bisnis tanpa harus pergi jauh. Jadi, kesimpulannya, bank syariah bukan hanya sekadar lembaga keuangan, tetapi juga mitra yang memastikan setiap transaksi kita tetap berkah dan sesuai syariat. Itulah penjelasan singkat mengenai sistem dan layanan jasa bank syariah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan Saudari Dinda. Jadi, SOP operasional merupakan pedoman kerja yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan agar berjalan secara terstandar, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan pada 3 prinsip utama, yaitu 1. Kecepatan, 2. Akurasi, dan 3. Kepatuhan syariah. Prinsip kecepatan menekankan bahwa setiap proses operasional harus dilakukan secara efisien dan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna layanan dengan baik. Prinsip akurasi mengharuskan setiap tahapan kerja dilaksanakan secara teliti, benar, dan sesuai prosedur guna menghindari kesalahan dan perhitungan maupun pengambilan keputusan. Sementara itu, prinsip kepatuhan syariah memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai syariat Islam, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, serta terhindar dari praktek yang dilarang, sehingga operasional tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan etika dan hukum Islam. Nah, mungkin itu aja materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye guys.